Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeklaim bahwa banjir Jakarta terjadi lantaran kapasitas drainase tak sebanding dengan volume hujan yang mengguyur wilayah ibu kota. Anies menyebut kapasitas drainase di ibu kota hanya 50 mm hujan dan 100 mm hujan per hari. Sementara itu, hujan yang mengguyur ibu kota pada akhir-akhir ini termasuk ekstrim, yakni mencapai 140 mm hingga 180 mm dalam waktu 2-3 jam. Oleh karena itu, karena daya tampung drainase lebih kecil daripada air hujan yang turun, banjir pun melanda ibu kota. Karena kita mengalami kondisi yang cukup ekstrim. Sebagai contoh, tahun lalu hujan ada yang 140 mm sampai 180 mm yang biasanya dihitung harian. 140, 180 itu sangat lebat, bahkan 180 itu bisa bilang ekstrim. Pekan kemarin itu jatuhnya dalam durasi waktu 2 jam setengah. Jadi bisa dibayangkan betapa banyaknya air yang jatuh pada saat bersamaan. Kondisi itu pasti menimbulkan genangan karena sistem drainase kita itu menampung 50 mm per hari untuk di kawasan perumahan perkampungan, dan kalau di kawasan jalan protokol itu sampai 100 mm per hari. Nah, kalau hujannya di atas 100 mm per hari tentu terjadi genangan. Nah, apalagi ketika di atas 100 mm itu dalam waktu 2 jam, 3 jam. Terkait persoalan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono sempat menyebut bahwa penyebab utama banjir di Jakarta adalah buruknya sistem drainase. Jakarta seharusnya bisa membangun kapasitas drainase yang memadai lantaran curah hujan yang diprediksi bakal tetap tinggi ke depannya. Hal serupa juga disampaikan pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Ia menilai jika pendekatan penanganan banjir hanya mengandalkan sumur resapan hingga pompa, Jakarta dipastikan akan terus dilanda banjir, terutama jika curah hujan lebih dari 100 mm per hari. Menjawab hal tersebut, Pemprov DKI sejauh ini telah melakukan berbagai upaya pengendalian banjir, seperti contohnya program Grebek Lumpur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi proses pendangkalan dengan mengerahkan alat berat. Selain berfokus pada infrastruktur, Pemprov DKI juga berinovasi dengan teknologi. Mereka sempat membuat flood control system yang bertujuan untuk memetakan masalah banjir yang lebih akurat serta pengelolaan risiko banjir yang lebih terukur. Namun begitu, serangkaian program ini pun masih dipertanyakan keefektifannya. Pasalnya, dalam beberapa hari ini, beberapa kawasan di ibu kota kembali dilanda banjir. Seperti di Kelurahan Pejanten Timur, Jakarta Selatan, hingga Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Usut punya usut, penyebab banjir itu karena meluapnya air dari Sungai Ciliwung.